Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa hidup sampai saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah, Nabi akhirul zaman, khatimul anbiya, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ahsanul Khaliq, asal dari Bima, kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Agama Islam. Hey man, how the hell you doing? I've been just Berdasarkan catatan-catatan sejarah, Konstantinopel merupakan salah satu kota paling penting di dunia, berdiri pada abad pertengahan. Hal ini dikarenakan Konstantinopel memiliki letak yang sangat strategis, baik dalam segi ekonomi maupun politik. Hal ini dikarenakan Konstantinopel terletak di antara benua Asia dan juga Eropa yang dibelah oleh selat yang bernama Bosporus. Sejarah awal berdirinya Konstantinopel. Konstantinopel berawal dari Kekaisaran Romawi yang terbagi menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Pembagian ini terjadi pada masa kekuasaan Theodosius atau sekitar tahun 379 hingga 395 Masehi. Namun, seiring perkembangannya kekuasaan Romawi Barat mengalami keruntuhan pada tahun 476 Masehi usai dikalahkan oleh orang-orang barbar dipimpin oleh Odoacer. Sementara itu, Romawi Timur justru semakin makmur dan tidak tersentuh. Awal kejayaan Konstantinopel memiliki sejarah yang panjang dan semakin berkembang ketika Konstantinus Agung memindahkan ibu kota dari Nikomedia dari Anatolian ke Bizantium. Kemudian dikenal sebagai Konstantinopel. Pada tahun 330 Masehi, bahkan pada tahun 410 hingga 413 Masehi, kota ini dibangun tembok yang bernama Theodosian. Tujuan pembangunan tembok ini untuk melindungi kota Konstantinopel agar mampu menahan serangan-serangan dari laut dan darat. Hal inilah yang membuat kota Konstantinopel menjadi sangat sulit untuk ditaklukkan. Dalam perkembangan Konstantinopel sering disebut sebagai New Rome atau Romawi Baru dan menjadi kota dengan aktivitas dagang terbesar yang memiliki populasi mencapai lebih dari 500.000 orang, sehingga kesan religius benar-benar terasa di kota Konstantinopel ini. Bahkan penduduk Konstantinopel sangat mempercayai bahkan kota mereka dilindungi oleh Tuhan, khususnya Bunda Maryam yang menjadi penjaga suci kota ini. Sedangkan Kaisar Bizantium sendiri dianggap sebagai wakil Yesus di dunia. Sejak berdirinya kota ini dipandang sebagai replika dari surga bagi umat Kristen. Bahkan kota ini menjadi gudang dari relik-relik kekristenan yang sangat megah pada masanya. Konstantinopel menjadi sangat berkembang karena tembok Bizantium begitu kuat dan juga kokoh. Karena tembok tersebut mengelilingi seluruh kota ini, mulai dari bukit Akropolis di seluruh sisinya, termasuk lereng jurang
yang menghadapi Bosphorus dan Tanduk Emas. Tak heran jika kota ini mampu menahan serangan bertubi-tubi dari para musuhnya. Namun, sejarah dari kekuatan kota ini akhirnya bisa ditaklukkan oleh seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun. Hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan membawa pengaruh yang sangat besar bagi dunia internasional. Sejarah penaklukan Konstantinopel. Meskipun memiliki pertahanan yang paling kuat pada masanya, namun kota ini berhasil ditaklukkan oleh seorang pemuda yang berusia 21 tahun yang berasal dari Kesultanan Ottoman. Sosok tersebut adalah Sultan Mehmed II atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Melansir web The Ottoman, berikut adalah sejarah penaklukan Konstantinopel. Pada 1453, Konstantinopel ditaklukkan oleh tentara Ottoman di bawah komando Sultan Mehmed II pada 29 Mei 1453. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada 16 April 1453 Masehi di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Pasukan Utsmani berjumlah 1.500 pasukan dan dilengkapi dengan senjata-senjata raksasa seperti Mariam Basilika yang dibuat dengan teknologi paling canggih. Penaklukan Konstantinopel ini dilakukan dari darat, laut, hingga bawah tanah. Pertempuran terdarat terjadi sekitar benteng Konstantinopel, sedangkan pertempuran di laut berlangsung di perairan Tanduk Emas. Selain itu, pertempuran di bawah tanah dilakukan melalui penggalian terowongan untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Serangan ini dilancarkan Muhammad Al-Fatih bersama pasukan Muslim selama berminggu-minggu, namun belum masih mampu untuk menerobos kokohnya pertahanan Kekaisaran Bizantium. Sampai pada akhirnya, momen puncak dari penaklukan Konstantinopel terjadi ketika Muhammad Al-Fatih memutuskan untuk memindahkan kapal perang Utsmani ke darat. Tujuannya adalah untuk menghindari rantai-rantai bawah laut yang dipasang oleh Bizantium untuk menghalangi serangan dari laut. Ide ini pun berhasil karena hanya dalam semalam sekitar 70 kapal bisa memasuki wilayah selat Golden Horn dan melakukan serangan secara total ke jantung pertahanan Konstantinopel. Hingga pada akhirnya pada 29 Mei 1453, Al-Fatih bersama pasukan Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel secara keseluruhan. Dampak penaklukan Konstantinopel. Dalam buku sejarah Eropa terbitan tahun 2012 karya Wahyu Dijajah, keberhasilan penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih dan pasukan Utsmani membawa dampak yang sangat besar bagi dunia internasional. Bahkan akibat penggantian kekuasaan oleh Kekaisaran Romawi Timur kepada Kesultanan Utsmani menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia Barat di Laut Tengah terputus. Hal ini kemudian membuat persediaan rempah saat itu khususnya bagi orang-orang Kristen yang dulunya bisa didapatkan di Konstantinopel kini tidak tersedia lagi. Akibatnya, para pedagang Eropa terpaksa mencari sendiri jalur lain demi untuk mendapatkan sumber rempah. Hal inilah kemudian membawa bangsa Eropa ke India dan juga Nusantara. Runtuhnya Konstantinopel tandanya berakhirnya kekuasaan Imperium Romawi yang kemudian memunculkan gerakan reformasi gereja dan juga masa Renaissance atau masa pencerahan di Eropa. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.